Halo, aku Gita. Jadi kembali lagi sama aku. Kali ini aku membahas tentang Coki. Sudut pandang aku terhadap Coki Pardede. Karena memang ada yang tanya gitu tapi bukan di komentar YouTube, tapi ini di komentar TikTok. Jadi kan aku punya akun TikTok. Nah, terus habis itu ada yang tanya itu sudut pandang aku tentang Coki gitu. Yang menurut aku ini menarik banget kalau dibahas sekalian aku bahas di YouTube. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang Coki Pardede, mungkin ada yang belum tahu Coki Pardede itu siapa. Mungkin ada juga yang baru masuk ke channel ini, video ini. Jadi Coki Pardede itu atau nama aslinya itu sebenarnya adalah Reza Pardede. Dia adalah seorang pelawak tunggal dan yaitu aktor berkebangsaan Indonesia. Dia pernah mengikuti Stand Up Academy Indonesia season 4 dan mengikuti Stand Up Comedy Academy season 2. Nah, jadi pertama tuh aku mau kayak bahas tentang sudut pandang aku. Mungkin berawal dari kenapa aku suka Coki kali ya. Jadi pertama itu karena emang pada saat itu jokesnya masuk gitu. Jokesnya itu masuk aku. Jadi aku ngerasa kayak wah ini jokesnya masuk nih gitu. Memang nggak sedikit sih, bahkan bisa dibilang memang dia si Coki Pardede ini kan menyajikan jokes yang dark gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi kayak nggak main aman gitu. Nah, tapi aku itu pribadi kayak lebih menikmati jokesnya, menikmati bagaimana cara dia berkomedi gitu. Dan kalau misalkan boleh jujur, Coki Pardede ini kan lebih sering ngonten sama kelihatan muslim gitu. Pasti seringnya sama kelihatan muslim gitu. Menurut aku kalau misalkan Coki Pardede ini tuh bukan kayak apa ya, lebih banyak, dia tuh lebih pinter kayak public speaking-nya gitu, lebih banyak kayak premis atau setupnya gitu. Bahkan Uncle Coki sendiri bilang kalau misalkan mereka berdua itu punya tugas masing-masing, job desk masing-masing ketika mereka ngonten bareng. Jadi kalau misalkan Uncle Coki itu kayak setup atau premis, kalau misalkan si Tretan Muslim ini itu kayak sebagai punchline gitu. Dan emang kelihatan sih gitu. Tapi bukan berarti Uncle Coki ini nggak lucu. Terkadang Uncle Coki pas lagi stand up comedy sendiri itu juga kadang lucu lah. Memang harus membawa dark jokes gitu. Karena ya memang menurut aku ya mungkin itulah kelebihannya dia. Udah jadi ciri khasnya dia sendiri gitu. Dan kalau misalkan dari segi sifat ya, jadi pernah tuh Habib Jafar itu bilang sendiri jadi Habib Jafar itu sama Tretan Muslim kan lagi di podcast Deddy Corbuzier yang Close the Door. Nah, jadi Habib Jafar tuh bilang katanya kalau pernah sesekali atau mungkin pas kapan gitu, jadi mereka kan mau konten bareng nih si Habib Jafar, terus habis itu ada Tretan Muslim sama Uncle Coki. Nah, jadi yang tepat waktu itu adalah Uncle Coki gitu. Sedangkan si Bang Muslim ini kayak dia tuh telat gitu. Padahal kalau misalkan dalam Islam itu telat itu kan kayak gimana ya, kayak nggak boleh lah gitu loh. Jadi Habib tuh kayak melihat Islam di dalam Uncle Coki, walaupun memang Uncle Coki itu tidak beragama Islam gitu. Memang Uncle Coki juga pernah bilang gitu, apakah sifat baik kita atau kayak gimana ya, kemanusiaan kita harus dipublikasikan gitu. Jadi aku mikir kayak oh iya juga gitu. Ya mungkin ya kita nggak tahu lah kayak gimana Uncle Coki yang sebenarnya. Ya udah, mau bagaimanapun ya hak-hak Uncle Coki gitu. Kita cuma kayak bisa enjoy, kita cuma bisa menikmati, mengkritik dan nah, kali ini aku membahas tentang kelebihannya Uncle Coki, yaitu public speakingnya yang bagus banget. Jadi Uncle Coki itu kayak bisa apa ya? Dia itu mengenai kata-katanya tuh bagus banget. Jadi maksudnya tertata rapih gitu.
dan dia juga ngelihat dengan siapa dia berbicara gitu. Adalah gitu, ada saatnya dia ngejokes, ada saatnya dia serius gitu. Gak selamanya tuh ngejokes dan gak selamanya tuh dark jokes gitu. Dan menurut aku pribadi, Angga Choco tuh mampu kayak menjelaskan kata-kata yang kita nggak mengerti gitu. Sesekali memang Angga Choco gitu. Misalkan ketika Angga Choco itu ngopen bareng sama Tretan Muslim, jadi misal Tretan Muslim tuh ada suatu kata yang aku juga pribadi nggak tahu gitu. Nah setelah itu pasti Angga Choco sesekali Angga Choco tuh kayak, nah bagi teman-teman yang nggak tahu, jadi artinya misal kayak tapi terkadang aku nggak bilang sering, nggak bilang setiap kali. Pokoknya terlepas dari banyaknya kasus yang dia lakukan gitu, maksudnya kayak banyak masalah sama dia, tapi bukan berarti dia nggak bermoral gitu. Aku yakin dia itu memiliki rasa kayak baik juga sama seseorang, cuman ya dia nggak mempublikasikan gitu. Bahkan dia pernah bilang sendiri gitu, apakah harus setiap kali kita berbuat kebaikan itu dipublikasikan gitu. Jadi kesimpulan aku ya, selama kita bisa enjoy sama kontennya mereka ya kenapa enggak gitu. Kita enjoy sama kontennya, sama komedinya, terlepas dari banyaknya kasus, terlepas dari dia memiliki agama atau enggak, terlepas dia kayak gimana backgroundnya dulu atau gimana ya nikmatin aja gitu. Nah jadi mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf banyak salah kata atau mungkin ada yang kurang. Kalian bisa komentar di bawah, kita diskusi aja gitu. Jadi kayak kita bisa saling kayak ngasih tahu ada yang kurang, ada yang terlalu berlebihan atau gimana, komen aja. Terima kasih.